Mungkin bisa langsung ikut ya. Oke, mungkin langsung mulai aja ya. Eh, jadi ya ini gue langsung mulai aja. Kata belum masuk, jadi biar gue tutor dulu. Ntar kan, jadi kalian bakal jalin UAS Kombat tuh hari Senin. Jadi bakal kalian ujian di Labcom, ada T4, beda kayak UTS yang Tekom. Nah untuk UAS Kombat sendiri itu uh, gue dikabarin Pak Iwan kalau kalian tuh bakal dikasih materi ada 4 ya buat UAS. Itu tuh yang pertama ada persamaan persoalan nilai awal, persoalan nilai batas, terus ada persoalan nilai eigen, sama terakhir tuh eh, persamaan diferensial parsial gitu. Nah, ini langsung masuk aja. Mungkin biar eh, jelas dulu ya untuk setiap setiap materinya bakal gue review dikit dulu. Jadi kita langsung masuk ke materi yang pertama aja. Itu ada eh, persoalan nilai awal ya. Nah, untuk persoalan yang awal itu tuh kalian bakal nyelesain bersama diferensial order satu gitu. Jadi kalian tuh bakal ketemu soal diferensial order satu atau turunan pertama lah bisa dibilang. Nah, untuk penyelesaiannya itu tuh ada banyak metodenya gitu. Dan untuk metode yang paling simpel itu tuh kita bakal pakai yang namanya metode Euler. Ini metode yang paling basic lah bisa dibilang. Nah, untuk metode Euler sendiri, uh, jadi kalian tuh bakal ketemu soal yang ada turunan pertama ya, kayak contoh ini nih, dx bla 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 bla. Nah, untuk menyelesaikan permasalahannya, untuk menyelesaikan, kalian tuh disuruh untuk mencari titik selanjutnya gitu. Jadi kalian dikasih titik awal, coba terus kalian disuruh perkirain titik selanjutnya tuh ada di mana gitu. Untuk cari tahunya itu ada nama metode Euler. Untuk metode Euler sendiri yang rumusnya. Jadi nilai Y selanjutnya, nilai Y yang dicari itu tuh sama dengan nilai Y awal ditambah eh, nilai dari turunan pertama yang dimasukin titik-titik awal si Y-nya, lalu dikali dengan stepnya ini dapat dari mana itu bakal dikasih di step soalnya itu bakal dikasih tahu. Mungkin biar lebih kebayang gitu ya pemakaian metode Euler, mungkin bisa langsung ke contoh soalnya aja. Jadi di sini tuh udah ada dikasih turunan pertamanya, fungsi turunan pertama, dan udah ada apa ya, diketahuinya istilahnya titik awalnya berapa, nilai y-nya juga berapa gitu. Kalau x-nya 0, y-nya 1. Dan step size-nya itu 0,5. Jadi untuk angka pengerjaannya, kalian tuh bakal uh, nyari nilai dulu, nyari nilai Y0, Y, Y pada titik pertamanya ya. Kalau di sini kan stepnya itu 0,5 gitu. Jadi yang dicari itu Y0,5. Untuk cari gimana, kita pakai yang rumus ini. Y0,5 itu berarti Y di titik awal ditambah nilai turunan pertama ketika dimasukkan X. X awal sama Y awal. X awal itu Y0 itu 1. Lalu dikali stepnya 0,5. Terus ya udah kalian tinggal masukin, terus kalian bakal dapat nilainya yaitu sekitar 5,25. Tapi untuk metode Euler sendiri itu tuh gue masih bilangnya karena basic banget, itu bakal ngasilin error yang gede banget juga gitu. Jadi kalau kalian lihat kita tuh dapat nilai 5,25, sedangkan ketika dimasukkan ke rumus aslinya, ini kan ada rumus aslinya ya, rumus yang kita turunin sendiri dari dx-nya, itu kalian integralin ntar kan dapat nilai y yang aslinya gitu. Kalau kalian masukin nilai y yang asli itu harusnya hasilnya itu 3,218 lah. Sedangkan kalau pakai metode Euler itu dapatnya 5,25, dan itu errornya ya relatif besar lah untuk uh, aproksimasinya gitu. Ya mungkin simpelnya begitu sih untuk metode Euler. Untuk penerapan ke kode Python-nya, ini mungkin bisa jadi kalian tinggal lihat aja. Ya ini sesuai dengan rumus-rumusnya tadi. Kalian kalau sama ya. Jadi kalau kalian tinggal masukin variabel-variabelnya,
yang udah dikasih tahu di soal itu x0 sampai x4 ukuran angkanya 0,5. Terus kalau ketika x0 tuh nilai berapa itu satu gitu ya, kalian tinggal masukin aja ke kodenya. Terus untuk fungsinya kalian juga tinggal ambil aja dari buku tadi. Fungsinya tuh sama aja. Ini kalau kalian lihat itu sama kayak mana tadi ininya ya. Jadi sebenarnya tinggal ya udah, terus udah deh kalian tinggal iterasi sendiri. Ini sih iterasinya sebenarnya untuk setiap stepnya sih, bukan iterasi yang masih yang ngulang-ngulang. Jadi Euler ini masih basic lah untuk setiap angkanya. Jadi ini iterasinya untuk nambah-nambah step aja sebenarnya. Ya udah kalau kalian tinggal jalanin, ya udah kalian dapat hasilnya. Itu hasilnya sama ya, 5,2. Terus kalau yang perhitungannya 5,25. Dan itu errornya masih cukup tinggi. Ya karena ini masih metode Euler yang paling basic lah bisa dibilang. Jadi sebenarnya itu ini intinya sebenarnya dari persamaan diferensial sama. Karena ini juga bakal kepake terus di metode selanjutnya. Cuman metode selanjutnya itu bakal lebih kompleks dan lebih nambahin cara-cara yang lebih advance gitu lah. Cuman ya intinya tetap balik ke sini sih. Mungkin bisa kita langsung masuk aja metode yang kedua. Itu tuh ada yang namanya metode metode How. Nah, kalau kalian lihat ini improvement of Euler methods. Jadi metode selanjutnya ini memang metode yang dikembangin dari metode Euler sendiri itu. Jadi kan kalau kalian lihat tadi metode Euler itu errornya gede lah. Jadi metode-metode selanjutnya itu gimana caranya supaya metode Euler ini dikembangin sehingga menghasilkan error yang lebih kecil gitu. Nah, masuk ke metode Heun. Bedanya apa sih dengan metode Euler? Metode Heun itu sebenarnya gue bilangnya mirip sih, masih sama-sama aja kayak metode Euler. Cuman di sini untuk setiap stepnya kita tuh nggak langsung masukin nilai selanjutnya itu dengan sepolos itulah bisa bilang. Kalau kalian lihat di metode Euler tadi, ya udah kalian tinggal masukin rumus ke sini dan hasilnya itu langsung jadi iya pertama kalian. Cuman kalau metode Heun enggak. Jadi eh, simpelnya gue bilang adalah kalian punya nilai Y ketika di posisi awal, terus kalian cari dengan metode Euler di titik selanjutnya itu apa gitu nilainya, masih sama langkah belajarnya. Terus cuman itu tuh belum selesai gitu. Jadi kalian punya dua titik kan, Y awal, Y0 sama Y yang pertama, Y1. Itu tuh kalian rata-ratain dulu gitu, rata-ratain. Jadi nilai Y0 ditambah Y1 dibagi dua. Nah, nilai Y ini kalian ambil jadi nilai Y pertama kalian. Mungkin biar lebih kebayang nih langsung ke contoh soal aja. Ya, ini sama sih. Contoh soalnya yang kalian dapat persamaan turunan pertamanya. Terus ya udah ini persamaannya dengan segala diketahuinya lah ya. Ketika X0 itu jadi berapa, Y sama dengan 2, terus stepnya itu berapa, 1. Ya udah kalian tinggal langsung kerjain aja. Mungkin untuk metode Euler tadi cuma sampai sini. Sampai sini, sorry. Dan ini kalian ambil langsung jadi pertama kalian. Cuman kalau metode Haun, ini masih dilanjutin. Ini kalian simpen, kalian langsung cari titik Y pertama kalian dengan memasukkan nilai yang awal kalian dapat ini. Jadi kalian cari lagi lah nilai titik selanjutnya itu berapa. Jadi ketika kalian, ini kan nilai 5 ini didapetin dari mana tadi? Rumus, sorry. Ya rumus ini lah. Ini dan nilai 3 itu kalian temukan pertama kalian ketika dimasukin titik-titik awalnya. Kalau kalian masukin ke sini ya dapat nilai 5. Cuman yang masih lanjut lagi gitu. Karena udah dapat tadi nilai 5. Tapi kalian masih olah lagi pakai rumus turunan pertama. Jadi kalian dapat titik selanjutnya itu nilai 6,4. Nah, 6,4 ini kalian rata-ratain sama nilai yang kalian dapat pertama kali, yaitu 3. Sudah dapat Y pertama kalian 4,7. Nilai turunan pertama kalian 4,7. Terus 4,7 kalian tinggal masukin ke metode Euler lagi. Baru dia dapat nilai aslinya itu 6,7. Dan ini kalau dibandingin sama metode Euler yang biasa, itu lebih kecil errornya gitu. Ini kan kalau kita pakai itu 0,7.
dan 6,7 itu ya mendekati lah 6,19 lebih mendekati lah daripada 5. Nah, tapi untungnya untuk metode Hone ini masih bisa diiterasi lebih lanjut. Kalau misalnya kalian merasa error itu masih besar, caranya gimana? Ya udah kalian nilai 6,7 ini yang udah kalian olah sekali dengan metode Hone, itu kalian olah lagi dengan iterasi ulang dengan rumus yang ini kalian ulang. Dan ini diganti sama metode sama rumus Hone lagi. Jadi rumus turunan pertama kalian ini masih sama kayak gini sih. Cuman ini ya 5 udah diganti sama nilai 6,7. Ya udah kalian dapat nilai Y ini yang baru, kalian tambahin 3 sama kayak gini terus dibagi 2 baru dikali step 1 itu kalian bakal dapat nilai yang lebih mendekati gitu, errornya lebih kecil 6,275. Ya kalau kalian bandingin ya ke 6,19 ya lebih mendekati 6,27 kan. Ya udah begitu untuk metode Hund. Mungkin kalau kalian ingin iterasi lebih lanjut juga bisa, cuman untuk metode Hund iterasi lebih banyak itu bukan berarti errornya makin lebih kecil. Ini kalau kalian lihat, ini kalau di iterasi lebih lanjut itu errornya malah makin gede. Jadi eh, ya nggak menentu lah ini, jadi tergantung disuruh berapa kali iterasi. Biasanya disuruh ini kalau di sini dia ngomong misalnya dia itu iterasi sampai 15 kali, tapi ternyata nilai itu 6,36. Sedangkan ketika diterasi 2 kali itu 6,27. Jadi mau sebanyak iterasinya berapapun tidak menentukan kalau error itu kecil. Nah, mungkin masuk ke kodenya. Untuk kodenya sendiri, eh, mungkin karena lebih kompleks saya dibandingin dengan Owner sebenarnya. Jelasin sedikit. Ini ada 4 pendefinisiannya. Yang pertama, ini ya inti dari metode Hund itu sendiri. Gitu. Oke, jadi yang pertama ini pendefinisian rumus dari metode Hund. Untuk yang kedua, ini nih lebih ke iterasinya. Mungkin kalian bisa aja cuma satu step yang kayak sampai sini doang. Tapi kan kalian pengen error itu lebih optimal. Jadi ini fungsinya itu untuk iterasi. Jadi kalian bisa tentuin mau berapa kali iterasi. Bisa 15, mau 20, mau sampai 100 pun juga bisa. Sorry, tadi, tadi yang mana dah? Yang bisa kasih tahu. Sampai mana tadi guys? Bahas yang di Google Colab, Kak. Apa? Google apa? Feb? Bahas kodenya di Google Colab. Oh, oke, mungkin ulang. Metode Hun yang di Google Earth ya. Jadi untuk metode Hun ada definisian awal gitu. Definisi yang pertama, ini intinya itu rumus Hun ya itu sendiri. Yang dari buku tuh yang mana? Yang ini nih. Itu untuk pendefinisian yang pertama. Terus yang kedua ini itu untuk fungsi literasinya gitu. Kan bisa aja mungkin kalian langsung masukin cuman apa ya pengulangannya sekali doang kayak yang tadi awal 6,7. Cuman kan kadang kalian butuh untuk mencapai error yang paling kecil gitu. Jadi butuhin namanya iterasi. Ya udah iterasinya ini bisa kalian atur ini mungkin atau mau 15 kali itu bisa diatur di sini. Terus untuk dua definisi bawah ya deriv ini ya fungsi dari soal.
fungsi turunan pertama yang dapat dari soal. Terus hexagonal ini sebenarnya nggak wajib karena ini cuma buat ngecek aja. Terus udah deh, ini tuh definisi yang ada di soal, titik-titik awal, di awal, kalian tinggal masukin. Sama yang ini, ya untuk ngecek-ngecek aja sih sama ngeprint juga, print. Nah, untuk misalnya kalian ketemu soal yang beda gitu, kira-kira apa aja yang diganti, sebenarnya simpel aja, kalian ini pasti bakal sama aja. Paling yang kalian perlu ganti cuma di ini aja, kalian dapat dari soal, itu sama pendefinisian. Udah sih, simpel itu sebenarnya kalau pakai metode. Oke, lanjut langsung aja ke metode midpoint. Untuk metode midpoint, ini sebenarnya sama juga. Ini pengembangan lebih lanjut dari metode Euler. Eh, ini tuh sama kayak metode Hund, dia pakai titik tengah juga antara 0 sama yang satu. Cuman dia ini langsung nyari X ketika stepnya setengah sama Y stepnya setengah itu berapa gitu. Kalau Hund tadi kan kita harus nyari Y 0 sama Y satu baru dibagi dua gitu. Kita harus nyari ya keduanya dulu lah. Sedangkan kalau metode midpoint itu tuh kalian tinggal nyari dulu X ketika posisi step setengah sama Y setengah itu berapa. Udah kalian tinggal masukin ke rumus metode Euler. Yang lebih kebayang, sebut contoh soal lagi. Ini gue pakai soal itu sama kayak metode sebelumnya. Nah, jadi kalau kalian lihat, langkah pengerjaannya adalah kita tuh bisa nyari Y setengah itu dari fungsi ini. Jadi Y awal kalian ditambah dengan nilai turunan pertama ketika dimasukkan X0 sama Y0. Lalu dikali dengan step dibagi dua. Itu buat Y setengah kalian. Untuk X setengah, X itu kan Y sesuai step yang kalian dapat di soalnya. Misalnya kalian stepnya 1. X0 pasti 0. Untuk X1 pasti nilainya 1. Karena kan stepnya 1 gitu. 0 tambah 1, 1. Nah, untuk midpoint, X setengah ya berarti setengah dari step. Jadi 0 ditambah setengah. Udah kalau udah begitu kalian tinggal masukin ke rumus metode Euler-nya. Y awal ditambah ini hitungan pertama ketika dimasukkan X setengah sama Y setengah lalu dikali step. Ya mungkin itu sih. Sisanya ya sama, kalian tinggal ubah soal persamaan ini kalau soal yang beda gitu. Kalian ganti persamaannya. Hexaxol ini seperti yang gue bilang tidak wajib karena ini cuma buat ngecek nilainya. Terus untuk ini ya, kalian tinggal sesuaikan saja dengan apa yang disepakati. Untuk yang ini ya ini buat iterasi aja gitu. Udah deh, untuk metode midpoint mirip-mirip seperti metode Hun gitu, cuman dia lebih lebih simpel aja karena kalian langsung nyari X setengah sama Y setengah. Nah, langsung masuk ke metode yang lebih kompleks lagi. Ada yang namanya metode Runskuta. Metode Runskuta ini kenapa gue bilang lebih kompleks karena memang lebih banyak lah iterasinya gitu. Jadi metode Runskuta itu sendiri pun ada beberapa order gitu ya. Jadi Runskuta itu ada order 2, order 3, sampai order 5 orang. Jadi untuk order kedua, ya, itu tuh biasanya disebut sama metode Ralston gitu. Kalau kalian tahu. Metode order kedua sebenarnya itu nggak Ralston doang, banyak metode lainnya. Karena ada berbagai cara juga untuk nyari order apa second order Runskuta. Makanya di sini ditulis ini tuh pakai variabel lagi gitu, A1, K1 sama A2. Karena setiap metode yang pakai order 2 range kota itu bisa beda-beda A2 sama K2. Cuman biasanya dan yang diajarin ke kalian pun pakai metode last. Jadi langsung ada 3 K1 tambah 2 per 3 K2. Untuk K1 K2 dapat dari mana? Itu K1-nya dari sini untuk metode last. Udah, paling begitu definisian range kota order 2 atau order Ralston. Buat contoh soalnya, ini gue udah aja. Ini gue masih dengan soal yang sama dengan Ralston. Nah, seperti yang gue bilang, kalau misalnya udah persamaan diferensial order 2, order 1,
sebenarnya untuk kodenya itu bakal mirip semua, cuman yang bakal beda adalah fungsi ini aja. Jadi tergantung kalian gitu mau pakai metode mana, bukan tergantung kalian sih, tergantung soal gitu. Misal soal itu bakal ngasih tahu coba selesaikan permasalahan ini dengan metode Ralston atau dengan metode mencukupi order berapa, order 4, atau dengan metode midpoint. Ya udah nanti kan sesuai definisi ini aja. Kalau misalnya kalian disuruh pakai midpoint, kalian ganti dengan definisi midpoint. Untuk ini ya kalian paham lah harusnya. Ini fungsi yang kalian dapat dari soal, ini juga kalian dapat dari soal. Kalau ini menurut gue ya tinggal sesuai juga gitu. Kalau ini misalnya kalian pakai midpoint ya ganti dengan fungsi nama fungsi midpoint kalian. Sisanya sebenarnya sama-sama aja, nggak bakal beda gitu. Udah deh, itu untuk metode Ralston. Masuk ke metode Runskuta. Metode Runskuta bedanya adalah kalian bakal punya 3K, karena ini order 3, Runskuta order 3, sorry. Jadi kalian bakal punya 3K, dan persamaannya bakal lebih kompleks nih kalau kalian di buku. Ini udah foto nih. Tadi kan cuma kalau metode Ralston cuma 2, K-nya itu cuma ada 2. Jadi kan kalau order 3, kalian bakal punya 3K dengan rumus yang berbeda-beda, dan itu lebih banyak gitu. Nah, untuk rumus Eulernya sendiri juga bakal berbeda. Jadi walaupun namanya sama-sama range kuta, cuman tetap beda gitu ya rumus-rumusnya tergantung ordernya berapa. Udah deh, kalian udah tahu third order, kalian tinggal ubah ke dalam bentuk kode. Ya ini kalian tinggal lihat sendiri lah ya kodenya. Ini sebenarnya sama kayak di buku, nggak bakal beda gitu. Jadi nanti masukin kalau kalian ketemu soal gitu, ya udah kalian tinggal ganti derif, kalian tinggal ganti uh, apa diketahuinya. Udah. Dan sebenarnya ini juga berlanjut sampai order selanjutnya, order selanjutnya juga. Bedanya apa? Order selanjutnya order 4 juga. Gitu. Bedanya adalah ya makin kompleks aja gitu untuk order 4. Jadi K-nya bakal ada 4 gitu. Dan gitu. Ada 4K gitu ya. Jadi bakal lebih kompleks. Nah, mungkin kalian bingung gitu, kenapa ada order, bahkan ada order 5 juga gitu. Nah, ada order 5 makin lebih panjang juga. Kenapa ada order ini? Karena ya semakin tinggi ordernya, error itu bakal semakin kecil, karena iterasi juga makin banyak. Dan ini juga udah dibuktikan ya. Kalau kalian lihat nih, untuk runs kita yang ini bahkan iterasi sampai 6 kali, bukan order 5, order 6. Itu tuh error itu sampai 0%. Kalau kalian lihat dengan order 3, itu tuh masih ada 0,31%. Udah sih, untuk masalah pengerjaannya sebenarnya sama-sama aja. Kalian tuh tinggal ubah definisinya aja. Mungkin kalau gue bisa kasih contoh soalnya, misalkan gue ambil soal dari Capra gitu. Nah ini kalian lihat, eh, kalian ya sesuai yang gue bilang tadi, kalau kalian bersama diferensial order 1, kalian bakal dapat turunan persamaan turunan pertama gitu dari apa yang kalian cari. Kalau di soal ini kalian suruh cari ketinggian air, ya ketika kapan tangki air itu udah habis gitulah itu istilahnya. Jadi kalian harus cari Y-nya kan. Ketika Y 0 tuh T-nya berapa. Ya udah, kalian tinggal ini aja kode-kode gue yang di atas. Kalau terus kalian ikuti disuruh kayak metode apa. Sini di soal ini disuruh pakai ya bebas berarti seluruh metode Euler. Di sini gue contohin pakai metode Runskuta untuk 4. Ya udah kalian tinggal copy paste aja yang Runskuta untuk 4. Sehingga nggak bakal beda kalau Runskuta. Paling yang kalian perlu ubah adalah definisian ini ya. Definisian fungsi-fungsinya itu. Kalian tinggal masukin ini kan fungsinya di dari akar Y. Kemudian kalian masukin rumusnya kali akar Y. Dengan definisi di soal itu K sama dengan 0,05. Untuk ininya, X0, Y0, kalian lihat dari mana. Untuk X0, di sini tuh X itu sebagai T gitu. Kalian juga harus pintar-pintar ya untuk menambahkan variabel, karena X0 itu pasti beda. Ini X jadi T. Untuk
X0 itu pasti nol gitu. Karena kita menghitung dari nol sampai kapan kan eh, tapi itu bakal habis gitu kan. Ya udah T nolnya tuh nol, Y nolnya berapa itu 3. Karena di sini eh, titik awalnya itu 3 meter gitu. Jadi dicari ketika titiknya nol, Y-nya itu sama nol, X-nya itu udah berapa gitu. Ya udah. Untuk batas akhirnya, batas waktunya kalian bebas. Tebak-tebak aja. Di sini taruh 100 menit. Untuk stepnya ini dikasih di soal itu tuh 0,5 menit. Gitu. Udah. Kalau udah ganti-ganti parabolnya, kalian kan tinggal jalanin aja. Harus dan kalian pasti dapat jawabannya. Nih jawaban yang dapat itu berarti 68,5 menit. Ya. Ini harusnya menit bukan detik. Karena di soal itu pakai menit ya, satuan. Udah, cuman yang paling gue ubah di kodenya itu paling yang bagian ini aja. Karena kalau nggak ada ini, dia itu bakal iterasi terus lah sampai 100 gitu. Dan sebenarnya itu nggak diperlukan gitu, karena kita nyari ketika X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0 nih. Gue contohin coba. Misalnya kalian nggak pakai fungsi break itu, bakal lanjut tuh sampai 1. Dan banyak tantangan yang nggak jelas, bakal error, dan kalian bakal pusing juga gitu, ngambil jawabannya. Ya udah, jadi tinggal kalian tambahin aja sebenarnya fungsi break aja. Jadi ketika Y-nya udah kurang dari, ya bisa bilang nol lah, itu kalian break aja gitu. Jadi kalian langsung dapat jawabannya. Nah, jadi dapat lah 68,5 menit untuk menguras tangki pada soal. Jadi sebenarnya simpel aja untuk bersama diferensial order satu, karena kalian cuma ngikutin apa kata soal aja gitu, pakai metode apa. Untuk musik-musiknya kalian tinggal langsung masukin aja. Nah, yang bikin ribet dari soal-soal persamaan order satu ini, kadang kalian tuh bakal dikasih soal yang ngasih kalian dua persamaan turunan gitu. Jadi kalian harus melakukan penyelesaian dua persamaan diferensial order satu, dan ya ini bikin kode kalian mungkin lebih ribet gitu. Jadi tapi sebenarnya untuk penyelesaian metode-metode itu bakal tetap sama. Ini kalau kalian lihat nih, ya, ini tetap metode ular, juga ular, pakai iterasi. Cuman yang membedakan adalah kalian tuh bakal menyelesaikan dua persamaan secara sekaligus. Gitu. Jadi kalian harus masukkan dua fungsi dari soal untuk diselesaikan secara bersamaan. Jadi ya untuk menyelesaikan permasalahannya kalian kalian bentuk kode pakai matriks gitu. Jadi bakal lebih panjang lah kodenya. Tapi sebenarnya harusnya kan kalian juga pakai komputer gitu nanti ya. Walaupun gue nggak tahu sih kalian tuh bakal pakai laptop pribadi atau komputer di lab. Cuman kalaupun di komputer di lab tuh kalian harus itu tetap bisa login ke akun Gmail kalian gitu. Jadi kalian harusnya tinggal siapin aja kode-kodenya gitu, menurut gue ya. Dan ya berdasarkan pengalaman gue tahun lalu juga yang jadi laptop, ya tetap bisa sih kalau ngopi-ngopi kode gitu. Jadi kalian tinggal ganti fungsi-fungsi yang ada di soal gitu. Udah deh, kalian dapat nih kode itu beda nih persamaannya. Kan ini ada dua ya, jadi ada persamaan turunan pertama sama persamaan turunan kedua. Ini bakal diselesaikan secara bersamaan. Dan untuk metode penyelesaiannya ini gue pakai metode Euler ya. Paling yang dimodif untuk dari Eulernya sendiri di fungsi iteratifnya. Nah, mau kalian lihat kan nggak ada kayak metode iteratifnya, jadi cuma fungsi dari metodenya sendiri itu apa. Sedangkan untuk sistem yang punya dua persamaan itu tuh kalian harus bikin iteratif. Jadi penyelesaian eh, dua persamaan ini bisa secara berbarengan. Gitu. Oke, ntar habis ngeliat. Mungkin gue ulang lagi, yang membedakan dari metode penyelesaian dua persamaan ini,
Yang pertama itu eh, persamaan kalian kan ada dua gitu. Jadi untuk pendefinisian derivnya itu bakal pakai matriks. Jadi ada persamaan satu sama persamaan turunan pertama sama persamaan kedua. Terus dari rumus metodenya sendiri itu tuh bakal beda juga. Tapi intinya tetap sama. Ini kan intinya nih kalau metode Ober. Cuman yang nambah di sini nih metode iteratifnya. Supaya apa? Supaya dua persamaan ini bisa secara berbarengan intinya. Udah, kalau masalah yang lain sebenarnya langsung aja. Ini tuh definisi yang ada di soal x 0 berapa, y 0 berapa. Nih y 0 itu ada dua karena ya ada dua persamaan. Ketika x yang 0, y satu berapa, y dua berapa. Itu kalian pakai matriks juga. Terus untuk step sama yang ada di soal, udah kalian tinggal panggil fungsinya aja dan kalian implementasiin aja. Ya mungkin memang lebih ribet lah sama dua fungsi. Kalau ada satu dua fungsi. Nah ini untuk contoh soal yang lebih sulit lah dibaca. Nah, ini kalau kalian lihat soal-soal kayak gini, ini tuh cuman sebersamaan kan. Ini dua persamaan. Kenapa gitu? Ini jadi kalau kalian baca, ini tuh yang dicari kan eh, ketinggiannya lah ya, y-nya gitu, posisinya. Nah, ini kan ketika barang yang jatuh ini menyentuh tanah. Sedangkan persamaan yang kalian dapetin itu adalah penurunan dari kecepatan. Jadi kalian dapat persamaan kecepatan lah bisa dibilang. Sedangkan kalau kalian mencari posisi, kalian harus yang kalian butuhin itu turunan pertama dari posisi tersebut. Jadi dy per dt kalau kalian kalau harusnya dy per dt ya. Jadi ya udah kalian eh, bisa kalian pakai logika aja. Jadi kalian bakal punya dua fungsi. Yang pertama itu kalian punya fungsi dy per dt, sama yang kedua kalian punya fungsi dy per dt. Tapi dy per dt ini apa kak? Maksudnya dy per dt ini sama kayak fungsi kecepatan fungsi definisi dari kecepatan kalian gitu karena dia peneliti kan sama dengan kecepatan gitu. Sedangkan di sini kecepatannya udah didefinisikan juga. Nah kalau kalian di coding ya ini tetap ada dua persamaan gitu. Ini persamaan yang ada di soal, cuma untuk persamaan yang pertama ini gue langsung tulis aja y matriks ke satu gitu. Ini maksudnya apa? Itu tuh kecepatan yang ada di definisi. Nah, ini kan tinggi tinggi barangnya 1 kilometer. Terus ini kecepatannya itu tuh cuma nol gitu karena ketika t sama dengan nol, ya kecepatan nol karena belum jatuh gitu barang. Ya udah kalian definisi langsung kalau turunan y terhadap waktu itu sama dengan kecepatan yang udah di definisiin di y nol ini. Udah kalian masukin y Y di persamaan pertama, berarti kan Y per dt sama dengan V. Terus yang kedua, itu persamaannya itu dV per dt sama dengan G min CD per M kali V kuadrat. Nah, mungkin kalian bingung kenapa ini jadi kembali gitu tandanya. Karena di sini tuh uh, gerakannya itu bakal menurun gitu. Jadi kecepatan kecepatan itu harus dalam bentuk minus, bukan plus. Kalau kalian masukin sebegini aja, ntar hasilnya tuh bakal plus. Jadi nggak bakal ketemu lah jawabannya gitu, bakal iterasi terus menerus sampai mendapat jawabannya. Jadi harus diubah bentuknya dalam bentuk minus gitu, dikasih minus lah istilahnya itu. Nah, mungkin masih lihat ya kalau misalnya nggak dikasih minus. Nah, ya, fungsi kecepatannya itu konstan, tapi fungsi ketinggiannya malah naik gitu. Nah, dianggap malah barang itu terbang ke atas, jadi nggak bakal ketemu jawabannya, dianggap nggak jatuh gitu. Itu jadi ya untuk dua persamaan ini emang cukup tricky sih untuk persamaan diferensial order satu, karena kalian harus pintar-pintar baca soal. Mungkin kalau kalian lihat ini kan anggapan kalian pasti kayak satu persamaan aja gitu. Kalau kalian bandingin sama soal yang ini juga sama-sama aja kan, kalian dapat persamaan satu doang, tapi nanti cara pengerjaannya beda. Kalau yang ini kalian pakai persamaan diferensial order satu, tapi cuma satu persamaan,
Sedangkan yang ini, kalian pakai persamaan diferensial order satu, tapi pakai dua persamaan. Karena di soalnya yang diminta posisi, bukan kecepatan. Karena kalau kalian butuh posisi, kalian butuh persamaan turunan pertama dari posisi, bukan turunan pertama dari kecepatan. Begitu. Mungkin sedikit nih untuk persamaan diferensial order satu. Sebelum lanjut ke persamaan diferensial order 2, mungkin ada yang mau tanya dulu nggak? Iya sih Kak, mau nanya. Boleh, boleh. Eh, maaf, tapi nanti setelah Zoom-nya selesai, ini Google Colab-nya bakalan di-share nggak ya Kak linknya? Ya, gue share nanti, gue share kemana. Oke Kak, makasih. Sip. Ada yang mau nanya lagi? Oke, mungkin gue lanjut aja lah ya, gue rekaman. Jadi itu untuk persamaan diferensial order satu, kalian ada beberapa metode. Metode Euler, metode Heun, metode Midpoint, metode Rangston, sama Ranskuta, ada 3 sampai ada 5 gitu. Untuk pakai yang mana itu sesuaiin aja sama yang ada di soal. Dan kalian harus ya pintar-pintar lah baca di soal itu. Kadang penyelesaian itu bisa beda cara penyelesaiannya. Harus bisa pakai yang penyelesaian secara bersamaan atau penyelesaian dengan satu persamaan aja. Itu untuk order satu. Nah, untuk order dua, persamaan diferensial order dua, itu maksudnya persoalan nilai bak gitu. Jadi kalian bakal punya dua nilai dan kalian harus selesaiin. Nah, untuk persamaan diferensial order dua, itu bakal ada dua metode. Yang pertama itu ada metode shooting, sama yang kedua itu eh, metode metode Taiga. Nah, jadi mungkin kita harus masuk aja dulu ke metode shooting yang pertama. Dari sini aja ya. Nah, jadi untuk metode shooting, eh, sebenarnya ini metode yang cukup mudah untuk dimengerti gitu. Ya walaupun kodenya agak panjang sih yang kalian lihat. Untuk metode shooting, jadi kalian tuh, gue bakal jelasinnya, kalian tuh bakal kayak apa ya, nembak-nembak lah, nyoba-nyoba. Kalian lihat tuh. Nah, jadi kalian dikasih satu titik awal sama titik akhir. Nggak dikasih titik akhir gitu, cuman kalian disuruh nyari titik akhirnya. Jadi kalian, eh, bentar, bentar. Nah, jadi kalian kasih titik awal, kalian tuh harus nebak titik akhirnya itu ada di mana gitu. Dan titik akhirnya itu bakal dikasih tau di soal gitu. Jadi cuman ini nggak dipakai di dalam persamaannya, karena kalian yang bakal mencari titik akhirnya. Jadi titik akhirnya itu cuma sebagai acuannya gitu lah. Jadi kalian bakal ngelakuin dua kali tebakan. Biasanya tebakan yang pertama itu bakal eh, tebakan bawah, terus yang kedua itu bakal tebakan atas gitu. Untuk yang ketiga kalinya, kalian tuh nggak nebak lagi gitu. Jadi kalian anggapannya tinggal interpolasi tebakan pertama kalian sama tebakan kedua kalian. Simpel aja untuk pendefinisiannya kayak gitu. Jadi mungkin langsung masuk ke contoh soalnya aja. Misalkan dikasih persamaan ini, terus kalian disuruh tebak titik akhirnya itu berapa. Dan kalian harus cari juga tengah-tengahnya ini nilai berapa gitu. Karena di soal di sini diminta setiap suhunya naik dulu, itu diambil titiknya. Lihat dari sini, T akhir. Jadi T awalnya itu 40, T akhir 200.
udah kalian tinggal masukin ke rumus shooting method ya. Jadi kalian harus melakukan 2 kali penurunan karena ini bersama diferensial berdua ya. Dan kalau dari rumus ini penurunan 2 kali itu adalah ya ini kan tinggal pindah ruas. Udah kalian tinggal masukin rumusnya ke dalam rumusnya angka-angkanya ke dalam rumus. Yang kalian tebak itu apa? Yang kalian tebak adalah nilai z-nya nih. Kalau di sini, kalau di contoh soal ini, tebakan pertama dia itu adalah 20. Ya, tebakan pertamanya adalah 20. Tebakan pertamanya 10, sorry. Tebakan pertamanya 10, dia itu malah menghasilkan ketika suhu di akhirnya itu sekitar 168 derajat. Sedangkan yang dibutuhkan 200 kan di soal. Nah, itu masih di bawah. Terus tebakan keduanya, dia masukin tebakan sebesar 20. Ketika dimasukin angka 20, temperatur akhirnya itu malah 285. Jadi kalian punya nilai bawah sama nilai atas. Nah, untuk ketiga kalinya, kalian tuh nggak perlu tebak-tebak lagi, karena tinggal diinterpolasi aja gitu. Ini cara interpolasinya. Jadi nilai selisih tebakan kalian, nilai Z-nya 20 kurang 10, sama dibagi sama nilai temperaturnya 285 dikurang 168. Udah kalian tinggal 200 kurang 168, dikali 200 kurang 168. Dapat deh nilai Z yang dibutuhin itu ternyata 12,69. Itu mungkin untuk kodenya, dan ini untuk kodenya. Ini kalau kalian lihat, itu tuh masih ada pendefinisian metode Euler gitu. Karena Euler tuh harus kepake sampai ya Eigen Eigen pun masih kepake gitu metode Euler. Jadi kalian masih membutuhkan metode Euler karena ini kan bukan buat nyari titik akhir aja gitu. Kalian tuh harus nyari step titiknya gitu. Dan untuk nyari step titik ini, kalian harus pakai persamaan diferensial order 1. Jadi ya anggapannya sama kayak sebelumnya, kalian nambahin T-nya berapa detik, terus berapa nih temperaturnya. Ya, itu dicari pakai persamaan diferensial order 1. Itu akhirnya fungsi ini kalian ambil dari soal. Ini pakai yang pendefinisian dua fungsi, karena memang kan ini bakal ada dua turunan gitu. Turunan pertama sama turunan kedua. Jadi harus pakai dua fungsi gitu. Terus ya udah ini pendefinisian tentang tadi soal X0 itu ya kondisi awal, terus Y0 ini Y0 ini di sini tuh sebagai Y0 itu sebagai temperaturnya. Temperatur awalnya udah dikasih soal. Udah, terus XF itu tuh titik keberapa ya? Iya, detik keberapa? Detik ke 10. Terus udah. Jadi Y0 itu 40, Y, Y akhirnya itu kalian cari. Ini tebakan pertamanya, 10. Terus kalian, kalau ini kalian atur-atur lah tebakan pertama kalian di sini. Terus bawah ada berapa, terus ini tebakan kedua kalian, itu 20, masukinnya, terus diolah lagi, dan ini rumus interpolasinya. Jadi kalian punya Z pertama, Z tebakan awal kalian, sama Z tebakan kedua kalian. Dan diinterpolasi supaya hasil akhirnya itu sama dengan 200 sesuai dengan apa yang mau disoal. Udah, ini mungkin kalau kalian lihat ya, ini tebakan pertama kalian, hasilnya kayak begini. Kalian lihat tadi, T akhirnya itu nggak 200, gitu, jadi masih salah. Terus tebakan kedua kalian, ini harusnya 20, bukan 10. Itu tuh malah melebihi dari 200 gitu, ketika akhirnya. Terus udah deh, untuk tebakan ketiga itu bukan tebakan sih, untuk ketiga kalinya itu tinggal diinterpolasi dari grafik pertama bersama grafik kedua.
udah dapet jadi grafik yang menunjukkan eh, naiknya temperatur gitu. Nah, mungkin ini contoh soalnya dari Cakra juga. Untuk kodenya itu sama-sama aja, dan yang perlu kamu ubah itu di bagian eh, tentunya di bagian definition fungsinya. Ini tuh definition fungsinya tuh yang pertamanya adalah ya satu. Yang pertamanya itu ya satu, maksudnya ya satu adalah nilai ini ya, nilai temperaturnya gitu. Jadi langsung dikasih aja. Terus untuk turunan keduanya itu min fx. Karena di sini jelasin kan fx itu sama dengan 25, fx sama dengan fx sama dengan 25, tapi turunan keduanya itu min fx, jadi min 25. Udah kalian udah ganti fungsinya, kalian tinggal definisiin angka-angkanya. X mulai sama, masih tetap 0, x f tetap 10. Karena sebenarnya ini sama aja soalnya, cuman fungsinya aja yang beda. Terus ya, dicari di titik akhir di 200 gitu. Udah kalian tinggal tebak, masukin tebakan pertama kalian. Ya untuk tebakan sebenarnya nggak bisa sekali akan langsung jadi gitu, harus dilakukan berulang kali karena tebakan itu bisa kadang malah di bawah dua titik, kedua-duanya tuh malah di bawah nilai aslinya gitu, jadi malah pas diinterpolasi malah nggak sesuai dengan nilai yang kita cari, jadi harus dilakukan berulang kali. Jadi di sini akhirnya gue ketemu tebakan awal gue itu yang menghasilkan nilai di bawah itu sekitar z-nya sama dengan 100. Terus tebakan kedua gue itu sebesar 200. Udah kalau kalian udah nebak-nebak, kalian tinggal lihat aja nih grafiknya kira-kira sama apa enggak. Nah, ini hasilnya jadi begini kalau pakai fungsi yang ada di soal. X, jadi garisnya malah muncul. Itu. Ini mungkin gua ada soal tambahan juga. Mungkin kalau kalian mau coba-coba, ntar bisa dicobain aja gitu kode-kode kalian copy, kalian paste, kalian ganti-ganti sesuai fungsinya. Ini bedanya, mungkin kalian bingung gitu persamaan turunan kedua itu mana. Sebenarnya ini ada di soal, cuman ini kan tinggal pindahan ruas saja gitu ya. Jadi ntar turunan keduanya sama dengan bla bla bla, bukan nol. Udah kalian tinggal definisi fungsinya, kalian masukin batas-batasnya, yang dicari kan titik akhir itu 500. Udah, biasanya kalian tinggal tebak-tebakan sampai ketemu eh, titik akhirnya ini bisa sama dengan 500. Karena kadang kalau misalnya temukan kalian kedua-duanya masih di bawah 500, itu tuh malah nggak ketemu nilai akhirnya 500, karena pasti interpolasi ya pasti otomatis di bawah 500 juga. Dia harus berulang kali lah kalau shooting method, karena emang metode tebak-tebakan gitu istilahnya. Mungkin bisa langsung masuk aja ke metode beda hingga. Untuk metode beda hingga, eh, ini metode memang lebih kompleks lah. Cuman metode beda hingga ini bagusnya ketika dipakai dengan persamaan yang linear. Karena kalau misalnya persamaan yang nggak linear, ini langsung kasih contoh soalnya aja. Nah, ini tuh masih mirip-mirip lah ya sama soal yang tadi sebelumnya. Cuman ini bakal pakai metode beda hingga. Ketika dilakukan itu jadi kayak begini, karena kan ini nggak linear persamaan. Jadi ada kayak tekukannya gitu lah istilahnya. Jadi eh, kurang bagus lah dipakai untuk persamaan non linear. Ini gue bakal jelasin dikit dulu metode beda hingga itu apa. Jadi metode beda hingga, kalau pada metode shooting itu kan kalian pakai turunan kedua dari soal gitu. Sedangkan metode beda hingga, turunan keduanya itu diganti. Jadi anggapannya itu diganti dengan apa ya, selisih selisih antar temperatur gitulah bisa dibilang. Ya, kalau kalian lihat, jadi diganti dengan uh, T T T pada posisi selanjutnya dikurang T, dikurang 2 dikali T awal, dikurang T yang sebelumnya, ditambah T yang sebelumnya itu. Terus dibagi dengan step kuadrat.
Jadi ini kalian tinggal olah aja, ini masukin ke rumus sebelumnya. Ini sama kayak rumus shooting tadi. Terus kalian tinggal udah ruas. Jadilah kalian dapat rumus persamaan ini nih. Nilai turunan pertama dikali step kuadrat, dikali temperatur, dikali selisih temperatur. Itu selisih temperatur. Untuk kodenya, tentu bakal lebih berat dan sorry. Ya, ini bakal lebih kompleks. Jujur ini gue juga masih tidak terlalu mengerti gitu dari beda hingga ini fungsi-fungsinya itu buat apa. Cuman yang dari yang gue tahu yang perlu kalian ganti dari kode-kode ini adalah tentunya ini definisian angka-angkanya, terus sama ini nih, ini. Jadi kalian sesuaiin sama soal kalian persamaannya. Ini gue kasih contoh soalnya misalnya. Nah, misalkan ini nih, kalian dikasih persamaan 0,12, bukan yang ini ya, karena eh, bukan 25 maksudnya, karena ini beda beda soal gitu dan beda metode. Kalian pakai persamaan ini. Berarti kan turunan keduanya itu min 0,12 x pangkat 3 ditambah 2,4 x kuadrat dikurang 12 x gitu. Karena ini ada minusnya. Jadi kalian definisikan aja fungsinya, fungsi x di sini, dan yang bakal diganti itu di sini. Jadi h-nya itu bakal diganti dengan eh, fungsi kalian ketika dimasukkan nilai x gitu. Jadi ini diganti, ini juga diganti. Udah sih, dia kan tinggal jalanin aja, kan bakal dapetin hasilnya gitu. Mungkin gitu sih untuk metode beda hingga. Intinya tuh kalian, karena apa ya, metode beda hingga itu metode beda hingga untuk persamaan diferensial order dua biasanya tuh dari yang pengalaman gua, soal-soal yang bakal kalian ketemuin tuh soal-soal tentang temperatur. Jadi harusnya kalian tinggal bisa bisa hafalin aja nih kedua rumus ini. Nah, ini bakal terus keluar. Nah, itu kalau persamaan diferensial order 2 atau persoalan nilai batas itu selalu pakai gitu. Dan kalau metode shooting kalian tinggal pakai, kalau metode beda hingga ini programnya kalian ganti dengan rumus tadi, yang rumus aproksimasinya lah, rumus perbedaan antara, sorry. Jadi intinya untuk persoalan metode itu, persoalan diferensial order 2 atau persoalan nilai mata itu tuh ada di fungsi inilah itu. Untuk kalau metode shooting pakai turunan keduanya langsung dari soal. Kalau pakai metode beda hingga ini diganti dengan persamaan aproksimasi tadi, persamaan persamaan diferensial lah dari tiap temperaturnya itu berapa. Gitu untuk persamaan diferensial order 2 dengan metode shooting sama metode beda hingga. Ya. Oke, terus masuklah ke materi persoalan eigen. Mungkin untuk persoalan eigen, kalau gue lihat dari PPT sih ya, eh, untuk kodenya sendiri itu tidak ada rumus yang kayak panjang-panjang gitu yang dibuat sendiri. Jadi kalian tinggal pakai rumus library aja dari NumPy. Tah, mungkin. Tah, mulai guys. Klik. Nah, ya untuk masalah ini harusnya kalian udah paham ya, karena ini ada di matriks juga harusnya kan untuk penyelesaian matriks
untuk mencari nilai eigennya gitu. Ya intinya kan kalian untuk nyari nilai eigen itu pakai determinan matriks kalian dikurang dengan lambda i lah kalau nggak salah. Nah ini determinan a min lambda. Ya kalaupun kalian hitung pakai secara manual pun bisa sebenarnya. Cuman untuk pakai komputasi rekayasa dari PPT sendiri pun udah jelasin juga kalau eh, nggak mungkin gitu untuk menuliskan kode sendiri. Jadi emang disaranin untuk pakai pustaka NumPy aja langsung. Jadi ada dua nih. Yang pertama ini pustaka untuk matriks yang simetrik atau Hermitian. Maksudnya Hermitian itu apa? Jadi matriks di soal itu ketika kalian transpose itu tuh sama dengan matriks yang ada di soal. Jadi ya itu namanya matriks Hermitian lah. Matriksnya itu simetrik, walaupun ditranspose hasilnya tetap sama. Nah untuk yang kedua itu pustaka ketika kalian ketemu matriks yang nggak simetrik, matriks yang agak random lah istilahnya, lebih kompleks. Untuk pemakaiannya gimana? Mungkin gue ada contoh soal juga dari Cakra. Yang kemarin kita hubungin soal. Nah, ini gue ambil soal yang ini. Untuk menyelesaikan soal ini, ya udah kan tinggal pindah dari matriks ke kode kalian. Gitu. Udah kan tinggal panggil uh, pustakanya. Ini karena matriksnya itu nggak simetrik, kalau kalian transpose hasilnya kan beda gitu. Jadi kalian pakai yang pustaka kedua, clean atau equals. Gue pakai yang equals. Udah, kalian tinggal panggil fungsi pustakanya, terus kalian tinggal print hasilnya. Udah kalian ketemu nih. Ada tiga nilai eigen karena ini 3 kali 3 juga matriksnya. Simpel aja untuk nilai eigen. Terus yang ini ada contoh soal yang lain yang lebih kompleks. Ya ini sebenarnya lebih membutuhkan logika kalian gitu, untuk menurunkan persamaan fisikanya gitu, persamaan sistemnya. Di sini kalian disuruh cari natural frekuensinya. Untuk natural frekuensi sendiri, kalian harus ketahui kalau natural frekuensi itu dapat dari nilai K per M ini. K per M ini sama dengan W kuadrat. Ya, mungkin ini nggak di soal, cuman ya harusnya kalian tahu lah. Kalau natural frekuensi itu W kuadrat itu sama dengan K per M di sini. Jadi untuk penyelesaiannya gimana, ya udah kalian tinggal pendefinisian aja. M-nya itu 1,5, terus nilai K-nya itu yang beda-beda juga kalian definisi. Udah kalian tinggal bikin matriksnya. Di sini kan dicari itu K per M, ini gue pisah aja matriksnya, ntar kalian tinggal bikin perkalian matriks. Jadi yang pertama itu untuk, baris pertama itu untuk persamaan diferensial untuk masa yang pertama, terus yang kedua, baris kedua itu persamaan diferensial untuk masa kedua, sama yang ketiga itu persamaan diferensial untuk masa ketiga. Nah untuk matriks K-nya itu tuh nilai-nilai itu dapat dari mana? Ini dapat dari apa ya, pegas yang dirasakan oleh masa yang pertama, masa yang kedua, sama masa yang ketiga. Gitu. Untuk masa yang pertama itu kan dapatnya dari K1 sama K2 gitu. Jadi yang pertama itu K1 tambah K2, terus ini yang min K2. Terus untuk yang X3-nya karena nggak kerasa, ya dikasih nilai 0. Terus untuk persamaan M2, eh, untuk X1-nya itu dikali min K2. Karena eh, ketika dorong ke sana kan ini efeknya jadi kental gitu. Dan yang dirasakan kesananya itu ya X2-nya gitu. Persamaan X2-nya itu K2 plus K3. Terus untuk X3-nya itu cuma K3 kan yang kena. Jadi min K3. Ya udah kalian tinggal definisi begitulah. Sampai persamaan diferensial M3-nya juga. Dan untuk X1-nya karena nggak ada efek apa-apa, karena cuma K3 sama K4, langsung di nolin aja. Terus kalau X2-nya yang kerasa cuma K3-nya aja. Jadi min K3
Terus untuk X3-nya tuh K4 plus K3. Udah, kalau begini eh, tinggal diperkalian matriks saja. Cuman ini kan M itu K-nya itu dibagi M gitu. Jadi M-nya ini harus apa ya, di inverse lah, dipangkatin min satu gitu. Supaya ntar jadi K per M. Sebenarnya eh, ini tuh nggak perlu dimatriksin juga. Karena M-nya itu sama semua di soal yang ini. Jadi semuanya itu 1,5. Jadi kalau pun ini di inverse, itu tuh sama dengan 1 per M dikali matriks K. Jadi karena ini matriks diagonal gitu kan, jadi nggak ada gunanya juga dibikin matriks. Jadi sebenarnya bisa aja langsung 1 per M dikali matriks K. Gitu. Udah, kalau itu bakal kalian ketemu matriks persamaan kalian, di persamaan matriks K yang udah dikali 1 per M, kalian tinggal cari nilai eigennya pakai uh, pustaka nampai tadi yang ada di PPT. Udah, kalian tinggal panggil fungsinya, kalian tinggal print, ketemu deh nilai eigennya ada 3. Karena ini kan 3 kali 3 juga matriksnya. Gitu. Mungkin segitu aja untuk sama diferensial order 2 sama yang eigen juga. Ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, mungkin karena nggak ada yang tanya, bisa lanjut aja ke Atta mungkin. Aman nggak, Kak? Aman, aman. Oke. Oke, buat materi kedua, gue share screen dulu. Udah ada share screenan gue? Semoga udah ada ya. Jadi, untuk materi kedua itu, bentar, yaitu adalah materi yang bagian part 8, yaitu partial differential equation. Nah, sebelumnya tuh di materi part 8 itu sebetulnya ada 3 intinya, yaitu chapter 29 sampai 31, finite difference buat elliptic equation, buat parabolic, terus ada finite element method. Terus kalau kata Pak Iwan itu finite element method itu nggak bakalan ada masuk di materi UAS. Jadi itu ntar katanya bakalan ada tugas buat yang finite element method. Jadi buat UAS itu cuma finite difference. Nah, bedanya apa finite difference sama finite element method? Jadi sebenarnya si partial differential equation itu tuh kayak apa ya? Kita tuh biasanya dipakai buat ukur suhu gitu loh, buat plat. Contohnya mungkin ini. Misal kita punya sebuah plat. Misal kita punya sebuah plat atau apapun objeknya. Kalau finite difference itu kita mengasumsikan si bentuk plat tersebut itu adalah berupa grid kotak-kotak kayak gini. Sedangkan kalau finite element itu dia apa ya? Gue juga nggak begitu mengerti finite element, tapi intinya dia melihat bentuknya dan perubahannya gitu loh dari setiap objeknya. Tapi di sini kita bakalan bahas finite difference aja. Kita ke chapter 29 yaitu finite difference buat elliptic equation. Nah, di chapter ini itu kita tuh sebenarnya sederhananya berangkat dari sini aja. Tadi kan udah gue jelasin di awal kalau kita tuh mau bikin platnya itu berupa grid-grid gitu, kotak-kotak kayak gini. Jadi kalau untuk yang bagian pertama, itu tuh kita membuat plat dengan koordinat X sama Y. Jadi plat yang sangat tipis, punya panjang, punya lebar. Kita bakal ngukur, asumsikan kita lagi bahas suhu ya di sini. Suhu di setiap titiknya. Sebenarnya intinya cuma itu. Nah, rumusnya juga sebenarnya cuma satu. Yaitu rumusnya adalah di bagian ini. Ini bacanya gimana? Sebenarnya intinya adalah
Bentar ya. Oh, masuk ya screenshotan. Sebentar, stop share dulu ya. Nah, udah. Intinya itu, kita mau mengukur misalkan ya, misalkan kita mau mengukur suhu di yang gue merahin. Itu caranya itu rumusnya sebenarnya tinggal kita pakai rata-rata dari suhu kelilingnya. Suhu di sini ditambah suhu di sini, tambah suhu di sini, tambah suhu di sini. Karena rata-rata kita bagi 4. Kita lakukan di semua titik. Inti rumusnya adalah itu. Nah, terus gimana cara bikin gridnya? Nah, itu sudah template sih sebetulnya pengerjaannya. Ini tadi udah gue tulisin. Tinggal kita bikin grid kotak-kotak. Nah, itu tinggal tergantung kalian lah. Bikin matriksnya gimana. Itu tuh pakai algoritma apa namanya nested list. Itu kayaknya udah dibahas harusnya di Pengkom. Nested list itu apa? Mungkin nested list. Kita lihat ya. List. Nah, inilah. Jadi ya ada matriks di dalam matriks yang menggambarkan yang mungkin matriks yang di dalam yang awal itu X, matriks yang luarnya itu adalah Y. Nah, itu tergantung kalian gimana program kalian lah. Kita balik lagi ke sini. Nah, tapi terus gimana kalau misalnya kan emang bentuk platnya ini belum ada suhunya kan? Semuanya ya cuma matriks kosong. Ya kita tentuin yang pertama adalah boundary-nya. Di sini tuh kita bakalan main boundary. Mana ya tulisannya? Nah ini buat Lippmann method itu kalau nggak salah dia itu bakalan pakai fixed boundary condition. Jadi kita bikin di mana suhu di bagian sini, suhu di bagian sini, sini, sama sini. Setiap ujungnya itu kita udah diketahui awalnya tuh suhunya berapa. Itu yang bakalan jadi kondisi awalnya. Dan kalau misalnya cuma tahu atas, kiri, kanan, sama bawahnya, perhitungan yang merah ini, waduh salah. Perhitungan yang ini itu masih bisa nggak bisa dihitung juga karena oke kita misal punya suhu atasnya, kita punya suhu kirinya, yang kanannya nih masih nggak tahu apa. Nah, kita setting suhu awal dari semua yang ada di bagian sini. Suhu awalnya berapa, itu sebenarnya terserah kalian. Mau 0, mau suhu ruang 24, atau diketahui. Setelah itu semua udah ada dong. Ini misalnya nilainya 0 sekarang, yang di bagian sini ini 0. Udah dapat rata-ratanya, dapatlah suhu yang di sini. Itu dilakukan di semua titik. Titik sini, titik sini, titik sini, dan seterusnya lah. Itu menggunakan apa? Itu bisa pakai metode yang namanya Gauss Seidel. Jadi kita pakai error lah. Nanti errornya bakal gue bahas. Nah, pertama dari sini dulu. Cara bikin boundary conditionnya sebenarnya sederhana kan. Sebenarnya tinggal kita masukin aja angkanya T atas, T bawah, T kiri, T kanan. Nah, terus kenapa ini ada persamaan tiba-tiba set boundary condition? Sebetulnya ini gue tambahin karena soalnya tuh bisa jadi bukan integer gitu. Setiap pojok-pojok atas, bawah, kiri, kanannya tuh bukan integer. Gimana kalau kondisi atasnya itu misalnya persamaan sinus? Begitu. Persamaan sin. Terus yang kiri itu eh, di bagian sini 100, di bagian sini suhunya 0. Nah, itu tuh harus berupa fungsi kan, bukan berupa integer. Nah, itu makanya di algoritma program gua itu ditambahin sedikit lah, tambahan biar bisa kalau fungsi. Sama satu kondisi lagi, yaitu kondisi insulated. Caranya gimana insulated? Insulated itu kan ya udah, gua akan bahas insulatednya karena itu mata kuliah yang lain. Intinya adalah yaitu suhu itu kita mau ngasih angka berapa gitu kan. Ngasih 0 juga bukan suhu 0. Suhu berapa di situ. Nah itu sebetulnya kalau menurut referensi di buku, intinya tuh, nggak usah ada di buku di kalau nggak salah. Intinya misal kita mau ngukur, balik lagi ke suhu yang merah ya. Anggaplah, cara ngapus gimana ya? Gimana cara ngapus sih? Oh nih, misalkan kita mau ngukur suhu yang merah. Merah. Terus suhu yang bagian kiri diketahui, yang bawahnya 0, yang kanannya 0.
Tapi yang bagian atas insulated, itu kita bisa menganggap suhu yang bagian atas itu sama dengan suhu yang bawah. Jadi tinggal kalian sama denganin aja. Nilai yang di hitam itu sama dengan nilai yang warnanya dirubah deh. Yang ini sama yang biru. Intinya tuh kebalikannya. Misalnya, atau kondisinya adalah yang kiri. Yang kiri yang insulated. Diketahui di bagian atas, salah warna. Atas, bawah, sama kanan. Ya udah berarti yang kanan itu nanti yang dirubah jadi, eh, yang hitam ini disesuaikan sama yang suhu yang di hijau ya. Kalau kiri insulated samain sama kanannya lah. Intinya gitu. Itu doang modifan dari rumusnya. Makanya di sini gue nambahin insulated itu adalah none. Buat apa? Nah, itu ngefek ke persamaan Gauss-Seidel. Di Gauss-Seidel itu intinya kan tadi inti ngerjainnya adalah kita mau ngelup semuanya kan. Kita mau berulang ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Itu iterasi pertama tuh. Tapi kalau kalian ingat kan di iterasi pertama tuh suhu merah di bagian kanannya tuh suhunya masih nol dan suhu yang di bawahnya itu juga masih nol. Sedangkan pas iterasinya sudah selesai nih, semua sudah dikerjain semua titik-titiknya. Kita tahu kalau suhu di hijau ini itu udah beda, bukan nol lagi. Berarti rumus buat, bukan rumus, angkanya merah tuh udah beda lagi kan. Nah, itu kita lakuin lagi terus berulang berkali-kali kali-kali kali sampai kapan itu tergantung kalian mau nyetingnya gimana. Yang dinamakan error, yaitu kita mengebandingkan antara iterasi kedua dengan iterasi ke satu dan seterusnya lah. Iterasi ketiga dengan iterasi kedua itu kita kurangin aja. Itu nanti bakalan jadi loopnya dan kita suruh program kita buat berhenti kalau misalnya error terbesarnya itu udah lebih kecil dari yang kita mau atur. Nah, contohnya, contohnya misal ya, kita mau bikin grid 10 kali 10 atau biar kecil 4 kali 4 aja kali lah ya. 4 kali 4. Tuh, apa nih? Oh, mohon maaf. Lupa. Nah, grid 4 kali 4. Terus ya udah, sebenarnya algoritma buat gridnya gitu-gitu aja. Kita bikin grid yang apa namanya? Berisikan nol atau none atau apapun lah kondisi awal terserah kalian. Ini kenapa gua tambahin dua? Itu tuh ditambahin dua buat ini. N-nya kan kita pengen 4. Ya udah kita berarti ada kondisi batas di kanan dan ada kondisi batas di kiri. Berarti kan jadi 4 tambah 2 kan. Yang M-nya juga sama. Untuk yang bagian M tuh yang X. Nah itulah terserah kalian N sama M-nya yang mana. Sama aja nggak ngaruh. Terus kita set. Ini gimana sih temperaturnya. Itu terserah kalian mau gimana. Dan tergantung soal. Misalnya berupa lambda X, 100 X min 5, 100 min X pangkat 5, dan lain-lain lah. Kita pakai contoh yang gampang aja 100. Terus yang bawahnya kita kasih insulated karena di program gue di sini bacanya insulated. Terus yang di kiri 0 kanan 0. Pas itu udah, ini kita ini nggak begitu penting yang ngeplotnya karena ini cuma buat kasih tahu kalau awalnya tuh kalian bikin kayak gini dulu. Jadi kita bikin batas atas, batas kiri, batas kanan, bawah. Nah ini tengahnya belum gue isi apa-apa kan. Masih eh, none lah, belum belum ada angkanya. Terus abis itu di sini baru gue tulis tebakan awal yaitu 0 derajat atau terserah 25 suhu ruang atau diketahui dan lain-lain. Itu kita isi ini loop cuma buat ngisi matriks tadi. Terus kita tentuin relatif toleransinya berapa. Entah diketahui di soal tapi biasanya nggak diketahui sih. Atau ada tulis aja. Terus max iter ini biar kita tahu kalau ini tuh nggak konvergen lah. Jadi 10.000 dah cukup. Nah, itu tinggal metode iterasi Gauss-Seidel. Rumusnya apa? Rumusnya tuh cuma ini. Ya, yang tadi, yang rata-rata atas tambah bawah tambah kiri tambah kanan bagi 4. Rumusnya intinya ini. Yang atasnya itu apa? Yang tadi gue bilang. Kalau misalnya ada yang insulated, itu disamain aja sama kebalikannya lah. Atas insulated, samain aja suhunya sama bawahnya. Dan gitu-gitu seterusnya. Sama paling ini. Kita pengen nyimpen suhu yang iterasi sebelumnya.
iterasi yang sebelumnya. Untuk apa ya itu tadi yang buat ngecek si konvergensinya. Terus kalau misalnya udah konvergen ya ini gue tambahin iterasi keberapa. Terus abis itu udah ini bagian ini tuh cuma upload. Upload udah gimana kalian, bagusnya gimana itu udah estetika masing-masing lah. Kalau gue gini biasanya, uploadnya udah kayak gini aja 2 dimensi, diketahui suhu atasnya berapa, boundary atas, boundary bawah, terus hasilnya gimana, terus dikasih color bar di kanannya. Dan ini kontur sebenarnya terserah mau dipakai apa enggak, tapi biasanya gue pakai. Nah, masalahnya udah selesai. Yang pertama. Yang kedua, itu kalau di buku, itu kita mau cari yang namanya heat flux, secondary variable. Heat flux tuh, nah ini belum gue tulis. Ya, belum ada rumusnya, ntar gue tambahin dulu. Tapi inti rumusnya tuh cuma ini. Dari Qx, Qy, nyari Qn, sama nyari theta. Rumusnya juga tinggal dimasukin lagi per grid. Ini kan kalau kalian lihat, TI+1 sama TI-1 di J yang sama untuk X. Ini tuh bacanya berarti kurang lebih, gimana cara hapusnya, raise. Kita tuh mau, ya heat flux itu kan berupa vektor gitu ya. Kita mau cari arah sudut untuk X. Oh, arah sudut untuk X-nya berapa? Ini nggak tahu sudut. Ya, anggaplah gini. Terus Y-nya berapa? Berdasarkan apa? Berdasarkan suhu atas sama bawah, kiri dan kanan. Jadi untuk mengetahui arah Y-nya kita lihat dari suhu atas dan suhu bawah. Untuk arah X-nya kita lihat dari kiri dan kanan. Nah, balik lagi ke yang insulated. Kenapa tadi yang insulated itu disamain aja sama yang bawahnya? Karena kondisi di insulated itu arah fluxnya itu eh, nggak kemana-mana. Yang misal insulated di sini. Jadi dia nggak, arahnya tuh nggak ke sini juga. Dia nggak ngasih suhu, nggak dapat suhu juga kan. Nggak dapat kalor. Yaitu masalah materi kuliah yang lain. Tapi intinya gitu. Makanya ntar kalau ininya sama-sama ini, kalau kita balik lagi ke rumus, ini tuh bakalan nol. Karena sama aja kan. TI+1-nya, kanannya itu sama aja sama yang kiri. Jadi nilainya nol. Untuk bagian X-nya. Dan seterusnya. Itu juga sama, tinggal masukin rumus. Ini disesuaikan aja. Misalnya ada nilai K-nya, harusnya kita beri di soal. Terus ini delta X sama delta Y, itu kan tadi kita bentuk ukurnya per grid ya, jadi satu aja nilainya. Terus udah, kita tinggal masukin rumus. Ini yang tadi gue bilang, untuk bagian sini, itu cuman, apa namanya, ambil bagian suhu kiri kanan, buat apa? Buat ini, kondisi isolated. Ini ngapain ada rumus ini? Taulah, rumusnya apa? Loh, iya benar. Rumusnya intinya ini. Kita mau nyari heat flux di Qx dan heat flux di Qy. Rumusnya dari mana? Tadi min K dikali eh, suhu di kanan dikurang suhu di kiri dibagi 2 delta Y. Delta Y-nya apa? Tadi udah di ini gridnya 1. Dan eh iya betul. Q-nya juga sama. Ini kebalik nih tulisnya. Ya udahlah ya. Ya tulislah. Udah. Terus abis itu udah dapat Qx, dapat Qy, apalagi yang harus dicari adalah nilai Qn. Qn-nya juga tinggal masukin rumus. Terus kita nyari theta, tetanya juga tinggal masukin rumus. Dapat semuanya, udah dapat theta, dapat Qn, dapat Qy, dapat Qx. Tinggal di plot. Plotnya gimana? Udah terserah kalian ngeplotnya gimana. Biasanya sih garis gini doang ya. Tinggal dimasukin garis. Nah ini terbukti ya yang isolated nggak ada arah Y-nya semuanya. Yang ini ke kiri, yang ini ke kanan, dan lain-lain. Tinggal diplot warnanya terserah kalian. Nah di sini terus nilai QN-nya mana nih? Ini ada warnanya nih sebenarnya. Agak agak jelek kalau gua anotasiin berupa angka di bagian sini. Jadi terserah kalian dan sesuai yang diminta sebetulnya. Nah terus udah materinya udah beres sebetulnya untuk bagian pertama ini. Terus yang bagian nah ini contoh lain aja. Jadi ngupload dalam bentuk 3 dimensi. Ini juga kemarin sih dimintanya UAS tahun lalu tuh kalau nggak salah 3 dimensi sih sebetulnya. Tapi lupa apakah itu disuruh atau enggak lupa. Tapi gue sih waktu itu kalau nggak salah ngerjainnya dalam bentuk 3 dimensi kayak gini.
Itu ngupload udah gimana, ya udahlah ya, tinggal dimasukin aja upload kayak gitu. Terus kita sekarang tuh materi yang parabola. Yang parabola tuh apa sih sebenarnya bedanya? Nah, mungkin gue review lagi karena di sini gue nggak ada pen tablet, jadi ya udahlah ya, pakai pen aja. Kondisi yang pertama itu kan kita punya yaitu eliptik. Ya, eliptik. Hitam dong. Hitam mana itu? Gimana cara bikin dia hitam ya? Gimana caranya? Ya udahlah ya. Itulah aja lah ya. Terus adalah kondisi yang kedua itu adalah yang bakal kita bahas di chapter berikutnya adalah parabolik. Parabolik. Terus sebetulnya tuh ada satu lagi yaitu hyperbolik gitu kalau nggak salah ya. Kok kecil yang ini tulisannya. Dari dua-dua. Hyperbolik. Hyperbolik. Bedanya apa? Digambar dulu. Intinya tuh kita mau ngerjain ini. Finite difference tuh kita mau bahas eliptik, parabolik, sama hyperbolik. Eliptik tadi yang udah kita bahas, yaitu kita mau ngukur misalnya suhu di setiap X, aduh, katrok ya, X sama Y. Nah, parabolik yang bakal kita bahas adalah di bagian sama tetap X, tapi kita lihat per perubahan waktu. Wah, layaknya jelek sekali. Perubahan waktu. Itu doang bedanya. Ya rumusnya juga berubah sih, tapi intinya itu. Jadi kita kalau tadi kita nganggap plat yang punya lebar, punya panjang, tapi sangat tipis, sekarang dia nggak punya lebar, dia nggak punya, dia tipis juga, dan dia cuma punya panjang. Sama lagi bentuknya, kita bentuk grid lagi untuk sekarang X, yang atasnya bukan Y, tapi kita namain T. Nah, di sini tuh ada eh, setidaknya tiga metode, dua metode lah. Ntar metode ketiga tuh bahas selanjutnya. Jadi yang pertama itu adalah explicit method. Intinya apa dari explicit method? Kita mau tahu suhu di waktu plus satu di titik I itu berapa dengan persamaan yang udah ada. Dan kita mau nyari lambda. Karena ada lambdanya kan. Lambdanya itu apa? Lambdanya itu adalah namanya apa ya? Konstanta stabilitas gitu kalau nggak salah. Ada di apa? Oh ini, convergence and stability. Itu buat lambda. Jadi dulu lah ya lambdanya. Intinya rumusnya itu dilakukan di semua titik. Udah. Tapi bedanya mungkin kalau tadi kan kita tuh mau apa namanya ngelup terus kan. Mana gambarnya masih ada banyak. Nah, gambarnya ini lihat dulu T sekarang ya. Kalau tadi kan kita ngelup nih semua di sini seterusnya terus diulangi lagi sampai dia mencapai titik apa ya? Udah nggak ngelewatin error lah. Nah, kalau ini tuh sebenarnya cuma sekali aja sih. Ini udah itu aja. Suhu doang. Itu doang bedanya. Rumusnya ini dari lambda, lambdanya dapat, masukin ke rumus ini. Cara gimana? Tinggal di loop-loop lagi. Ya, kita buat parameternya dulu. Kita mau panjangnya berapa? Berapa titik? Mungkin berapa? 10 tuh misal, 10 titik. Titiknya itu senti, misalnya 10 senti. Terus kita mau, apa namanya, ngambil titiknya itu per 2 senti misalnya. Dan kita mau ngukur, salah ini gini. Nah, kita mau ngukur per 10 detik dengan 2 kali 10 detik. Misalnya dari 10 sama 20, itu berapa? Divisi thermalnya udah dikasih tahu. Dan kita pengen, bukan pengen, kita punya parameter suhu awal suhu akhir karena kan tadi kita bentuknya cuma rod ya. Mana? Bentuknya cuma rod, jadi cuma ada suhu di kiri dan suhu di kanan, udah. Makanya ini kondisinya cuma suhu awal suhu akhir diketahui di soal. Kita pertama cek stabilitasnya. Nah ini sebentar dulu bagian lambdanya, pakai contoh yang ada di sini deh. 100 sama berapa contohnya di sini, explicit method.
Ya, explicit method kan ya benar. Nih, 10 senti, ininya 2 senti, lambda ini 0,49. Terus ada lagi, T-nya 0,1. Terus apa lagi? T0, aduh nggak ada, sampai berapa? 1 detik aja lah ya. Kita ambil 10 kali, berarti 1 detik kan. Terus, ya ini rumusnya dan lain-lain. Dah, misalnya kayak gini ya. Kemudian belum? Nih? Udah kan? Udah. Terus ya udah, kita lakukan iterasi per waktu. Ya sebenarnya loopnya sama aja sih. Kita iterasi per waktu, per X, masukin rumusnya, inti rumusnya nih. Intinya ini ya, yang tadi di awal, yaitu rumus yang bagian ini, T-1 T di I dengan waktu L+1. Intinya ini, udah, rumusnya itu doang. Dilupin aja. Nah, terus sebarang, nah hasil kayak gini. Nggak tahu sih sesuai apa nggak ya? Mana? Ada nggak ya contohnya? Ya kurang lebih kayak gini lah, bisa dicek lah ya kebenarannya. Agak mager. Di sini juga ngeplotnya terserah kalian mau pakai apa. Di sini gue pakai apa nih namanya? Jadi lupa namanya. Plotly, Plotly. Ya, Plotly Express. Jadi bisa dimainin, bisa di zoom zoom, bisa dibaca di titik ini berapa. Tapi ya terserah kalian sih mau pakai apa. Itu udah referensi masing-masing. Nah, terus kondisi ini tuh punya masalah. Masalah yang cukup aneh. Gue juga nggak tahu kenapa, tapi itu ngaruh di faktor stabilitas. Nah, untuk metode ini, itu tuh si nilai lambda, tadi kan udah gue jelasin ya, lambda itu buat nyari faktor stabilitas. Nah, untuk kondisi persamaan ini, itu tuh lambdanya tuh nggak boleh lebih dari 0,5. Kenapa? Karena kalau lambdanya lebih dari 0,5, cek dulu ya, gimana cara bikin. Bisa 10 mungkin ya. Ini lah. Ah, ya dia lebih dari 0,5 kan? Kita coba lihat bentuknya. Ups, bentuknya gimana? Nah, amburadul bentuknya. Itu tuh kalau kalian mau tahu kenapa bisa baca aja. Tapi itu adalah kelemahan dari metode eksplisit. Jadi dia kalau misalnya nilai lambdanya itu lebih besar dari 0,5, dia itu hasilnya jelek lah. Ini ada contohnya. Ilustrasi dari instability. Jadi kalau ininya gede tuh kayak ngacak gitu bentuknya, itu masalah dari eksplisit. Lalu dibuatlah simple implicit method. Intinya apa? Intinya adalah, wah lupa bacanya di mana, tapi intinya adalah ini doang rumusnya. A dikali T pangkat N-1 sama dengan Tn. A-nya itu apa? Adalah matriks ini. Sudah. Itu metode implisit. Tinggal apa? Sama bentuknya. Kita bikin dulu nih matriks suhunya. Matriks suhu kita bikin lagi dari awal ya. Kita bikin matriks sepanjang Nx. Terus kita tentuin batas awalnya T0, batas akhirnya T1. Terus kita bikin matriks efisiennya nih. Rumus ini nih. Ya, dibikinlah matriks koefisiennya. Ah tuh udah diselesain persamaannya. Nih di sini pakai Linux ya dari NumPy. Atau kalau kalian mau pakai metode yang udah kalian pelajari di materi-materi sebelumnya silahkan. Nah itu tinggal di run. Udah. Nah ini agak kebanyakan ya sampai 100 detik. Kita contohnya sampai di jelas gantinya. DT sama dengan jangan DT dong. Apa tadi? DT ya bener ya? DT. Bukan DT-nya. Apa? Sampel T. Nah, sampel T-nya sama dengan 2 deh. Oh, kok masih ya? What ini? Oh, coba. Loh, masih gini, masih banyak ya? Oke, ada error, mohon maaf. Tapi intinya seperti itulah. Gue agak mager ngeceknya. Gimana yang salah? Harusnya salah. Oh, kan lambdanya ngecek di sini.
Nah, oh jadi 3. Ya udah lah ya. Nah, ini tuh dia jauh lebih stabil kan. Dengan DT yang sama, itu tuh nilainya lebih stabil perubahannya daripada yang tadi. Yang tadi kan kacau. Nah, kacau. Yang ini lebih baik. Nah, metode implisit intinya itu doang. Ya, kita bikin suatu matriks ini, matriks A. Terus metode implisit juga itu tuh sebenarnya masih kurang stabil kalau kalian lihat di sini. Nah, contohnya ini anggap nggak ada ya Crank Nicholson, sabar dulu. Kita cek apa namanya stabilitasnya dengan merubah-rubah nilai delta T-nya. Kalau dilihat ini semakin besar delta T-nya dengan semua parameternya sama, nilai lambdanya tadi, konstanta stabilitas itu meningkat semakin tinggi delta T-nya. Dilihat kalau misalnya eksplisit nih eh, jadi berantakan lah. Tiba-tiba dia pokoknya dilewat 0,4 di sini ya, di atas 0,5. Tapi kalau di contohnya 0,4175, dia tiba-tiba nilainya minus 9, 200. Implisit pun sebenarnya masih sama, walaupun tidak seburuk eksplisit. Dia bisa ngerubah ke ada perubahan 4 lah di sini. Nah, makanya terciptalah metode Crank-Nicholson. Kalau bisa dilihat, ini tuh lebih stabil daripada metode-metode yang sebelumnya. Kita masuk ke Crank-Nicholson. Crank-Nicholson itu juga sama aja, cuman ditambah B. Matriks B seperti ini. Apa bedanya sama A? Ya, dilihat aja sendiri. Lihat, lihat, lihat. Udah. Yang B ini. Bedanya itu. Sama aja, A-nya pakai yang sebelumnya. Rumusnya sama. Udah. Ngelakuinnya juga sama aja. Kita bikin matriks coefficient buat A, buat B. Terus kita bikin tadi matriksnya. Persamaan dalamnya nih. Bentuk-bentuknya kita buat. Habis itu kita selesaikan persamaannya. Persamaan matriksnya. Sudah selesai dan kita plot seperti itu. Uploadnya terserah. Yang penting ininya suhu, panjang batang, dan ada garis di setiap waktu. Intinya itu. Nah, lalu itu aja materi yang bagian parabolik X sama T. Untuk yang hiperbolik itu sebenarnya ada di materi yang bab yang sama. Hiperbolik itu kita mau buat anggap lulus. Kita mau punya X, mau punya Y, mau punya T juga. Jadi ngegabungin semuanya jadilah yang terakhir ini. Nah, parabolic equation into spatial dimension. Rumusnya sebetulnya cuma ngegabung-gabungin aja dari yang udah ada tadi. Parameter Lx, Ly, Tmax, dx, dy. Kondisi awalnya tadi kan yang bagian eliptik udah dibahas. Ada bikin suhu di kiri, suhu di kanan, suhu di atas, suhu di bawah. Walaupun di sini gue nggak bikin algoritma ini ya, apa namanya buat persamaan dan kalau misalnya insulated. Nah, sebenarnya kalau nggak pakai persamaan-persamaan itu integer aja mak kayak gini aja udah beres. Terus kita bikin grid berdasarkan nx, ny, sama nt. Nah, terus kita ukur. Nah, ini tuh sebenarnya rumusnya kalau berdasarkan t-nya itu tinggal kalian pilih mau pakai yang mana tadi, implicit, explicit, atau Crank-Nicholson. Di sini gue contohnya pakai Crank-Nicholson. Di sini kita cari lambda X, lambda Y, karena ada dua kan, ada X, ada Y. Sedangkan kan yang tadi sebelumnya tuh yang parabola biasa, itu cuma lambda X doang yang dicari. Sekarang ada lambda Y, dicari lambda Y. Terus tadi juga Crank Nicholson, cuma ada, apa namanya, bikin Crank Nicholson apa yang implisit biasa? Ini implisit biasa ini. Ya apapun itulah, terserah lah. Kayak ini, kan, Crank Nicholson. Nah, terus kita bikin AX, AY, sudah. Bikin matriks yang kayak tadi untuk tapi kan tadi cuma A doang karena emang cuma buat X, sekarang ada Y-nya gitu lah ya. Habis itu nah masalah ngeplot doang, berarti ngeplotnya gimana habis ini suhunya mau ditaruh di mana, ini kan cuma suhu X, Y-nya ditaruh di mana. Nah, kalau saran dari gua kebentuknya itu dibikin jadi subplot. Jadi untuk waktu 0 panjang segini, Y-nya segini. Ini kan tadi yang upload kayak yang di eliptik ya, pakai color bar segini, terus panjang X sekian,
waktunya 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan seterusnya lah. Sepanjang yang kalian mau. Udah, intinya itu aja rumus-rumusnya dari materinya. Habis ya kan. Ini ya udah problem-problemnya. Rumusnya itu aja. Sama kayak Gera tadi, tinggal kalian tulis-tulis aja, simpen-simpen kodenya di Google Drive. Kalau ternyata pakai komputer, kalau pakai laptop ya udah gampang, siapin aja file-filenya. Karena emang rumusnya itu doang. Paling ada yang harus dimodif-modif sih memang. Ini kan kayak tadi gue modif ada kondisi insulated dan ada kondisi bahwa temperaturnya itu bisa berupa fungsi itu dimodif sedikit supaya bentuk pembuat matriksnya tuh bisa sesuai sama persamaannya. Atau misal contohnya nih, contoh-contohnya ya misal mana di bawah. Nah, misal kayak gini nih persamaan kan. Yang kirinya insulated, bawahnya insulated, terus dari sini per grid tuh naik 25, 25, 25, 25. Itu kan harus pakai persamaan. Jadi nggak bisa dipasang integer doang gitu lah. Simpelnya tuh gitu. Terus atau kayak gini nih, ya agak ribet nih. Ada heat source, jadi eh, ada suhu yang apa namanya? Ada heat yang dikasih di suatu titik. Nambahinnya gimana? Ya itu udah rumus ini lah ya. Mata kuliah yang lain. Terus di kiri nih ubahnya beda-beda nih. Kalau kalian lihat, tadi kan kita cuma bikin grid satu kali satu kali satu. Satu kali satu kali satu. Jadi naiknya satu, satu, satu. Ini beda-beda. 15, 30. Terus ini tiba-tiba ada 40. Yang ini 20. Nah, itu tinggal dimainin gridnya doang. Delta X sama delta Y-nya doang. Terus ini insulated. Ya ini suhunya 100. Dipertahankan 50. Dipertahankan. Mana yang atas nggak ada ya? Anggaplah ada lah ya. Nggak tahu juga. Atau bisa jadi kayak gini juga. Jadi K-nya, eh, aksennya beda antara di kiri dan di kanan. Itu juga harus dimainin di algoritmanya aja. Jadi algoritma intinya tuh cuma yang tadi. Intinya suhu, kalau yang buat yang awal tuh suhu atas, suhu kiri, suhu kanan, suhu bawah itu dirata-ratain. Terus kalau yang satu lagi tuh rumus. Gue sih masukin rumus aja ya. Gue masukin rumus yang pakai matriks A. Gue nggak begitu paham itu matriks A apa. Tapi kalau ada yang tertarik baca, silahkan baca. Atau bentuknya aneh kayak gini. Jadi boundary-nya tuh nggak di kiri, kanan, atas, bawah doang. Ada kayak gini. Itu kan berarti sebenarnya kalian tinggal modif matriksnya lah ya. Itu gimana pengkom lah sebenarnya. Cuman inti materinya kan ukurnya tuh sama-sama lagi. Dan seterusnya. Udah contohnya itu doang yang ada gambarnya. Terus kalau yang parabolik, contohnya nggak ada gambarnya semuanya. Dengan, ini misal nih, dan ini contoh. Ini yang bagian hyperbolik ya. Jadi, nah ini tadi dibikin subplot ya. Jadi T sama dengan 100, T sama dengan 200, T 300, terus setiap titiknya dikasih tahu suhunya berapa. Bisa kalian bikin anotasi kayak gitu, atau dibikin kayak tadi gua, heat map aja. Heat map aja sih oke. Cukup sih harusnya heat map daripada anotasi lebih nggak bisa dibaca. Kok nggak ada gambarnya? Nah, pakai color bar aja gitu ya, heat map. Ini juga oke, nggak harus dianotasi. Terus ada contoh lagi kah? Contoh-contoh, nggak ada contoh lagi. Oh ini. Oh, ini yang implisit ya nyoba. Kalau kalian mau nyoba juga silahkan. Itu gue juga dari sana sih contohnya. Udah sih. Ya udah. Itu aja materinya. Terus yang buat materi yang FM tadi itu bakal ditugasin nggak akan masuk di UAS. Oke, itu aja materi dari gue. Ada yang mau nanya? Gue tunggu 1 menit ya. Sampai 21.49. Kalau nggak ada, ditutup aja, Ger ya. Boleh lah, boleh. Ntar programnya, ya gue kirim deh. Nggak ada, nggak ada. Oke, udah 49.
karena udah 49, mungkin gua anggap nggak ada pertanyaan. Jadi intinya ya tadi aja sih, intinya cuma yang di chapter ini ada 2 chapter, intinya ada 3 kondisi yang tadi digambarin sama gua. Kondisi di mana eliptik, parabolik, hiperbolik, ada kondisi di mana kita pengen diketahui X sama Y, plat gitu ya misalkan, atau dikasih tahunya eh, rod, rod panjang, pengen per waktu, atau gabung hyperbolik. Tadi udah ada persamaan semuanya, tinggal algoritmanya masing-masing. Cukup mungkin itu dari gua. Gerat, ada tambahan Gerat? Cukup juga sih. Paling kalau misalnya ada mau tanya-tanya tambahan, mungkin bisa langsung percaya nanti ke gua atau Aman nanya. Oke, tutup aja Claire Oke, ya. sip, sip. Thank you guys. Oke, nanti dikirim programnya. Bye-bye. Kasih